Halo teman-teman, kali ini saya akan membandingkan dua mic wireless clip-on yang made in China dua-duanya, dan yang baru datang ini adalah merek Xiaoqua dengan kotak yang kecil dan desain yang sederhana. Hanya ada tulisan made in China di sebelah sini, dan di bawahnya pun bahkan nggak ada apa-apa ya, sangat sederhana. Sekarang kita buka, langsung terlihat ada kertas manualnya. Di sini cukup lengkap ya, banyak foto dan keterangan tertulis ya dalam bahasa Inggris. Petunjuknya cukup banyak dengan spesifikasi juga, termasuk cara mengganti channel kalau misalnya teman punya beberapa mic unit yang sama gitu. Bagaimana mengatur frekuensinya supaya nggak bertabrakan. Ini bagian transmitternya, mic-nya seperti ini. Di bagian ujung mic-nya cukup, bukan longgar, apa ya, mudah bergoyang gitu. Mungkin tidak begitu stabil kelihatannya, tapi ya siapa tahu cukup baik, nanti kita coba. Ini bagian receivernya dengan switch on off, tombol plus minus, dan juga disediakan jack adapter ya, jack adapter 1/4 inch standar dengan kabel untuk charger. Ya, termasuk mic wireless yang pengisian dayanya cukup dengan charge ya, bukan dengan ganti baterai. Dan ini klipnya. Kelihatan cukup oke ya, cukup kuat. Dengan pengaitnya seperti ini. Dan sekarang kita akan bandingkan dengan mic wireless yang beberapa waktu sebelum ini, yang biasa gue pakai adalah merek Sidu ya. Sudah pernah juga didemokan di video sebelumnya, Sidu U16 ya. Perbedaan pada mic dan pengaitnya, bentuknya seperti itu. Pengaitnya ada 3 titik, terpola dengan ya sangat jelas dengan penghubungnya di bagian mic, sehingga posisi klip di sini cuma bisa satu posisi ya, karena dia pas bentuknya seperti cetakan gitu, satu posisi. Jadi teman-teman hanya bisa mengaitkannya seperti ini, tidak bisa sebaliknya, seperti ini. Jadi meskipun panjang necknya standar ya, tapi ketika dipakai akan terasa sangat pendek karena bentuknya seperti itu. Dan ini receivernya dengan lampu indikator yang kecil dan tombol on off dan connection yang cukup kecil juga tombolnya, tapi sudah dengan built-in jack yang standar ya, 1/4. Sekarang kita lihat lagi yang Xiaoqua tadi. Dia panjang necknya sedikit lebih panjang, dan bentuk pengaitnya seperti ini di bagian mic-nya ya, terlihat lebih sederhana. Tetap catatannya dengan bagian ujung mic tadi yang agak lebih bergoyang ya, tidak sestabil situ. Dan sekali lagi kita lihat bagian pengaitnya seperti ini. Bentuknya memungkinkan untuk kita kaitkan dua posisi seperti ini atau seperti ini sebaliknya. Jadi teman-teman bisa bebas memilih posisi mengaitkannya. Dan ini sekali lagi receivernya dengan standarnya mini jack ya, tapi dia juga menyediakan jack adapter.
Jadi gimana teman-teman untuk tes singkatnya tadi? Di video kali ini gua lakukan tes dengan saksofon yang sama seperti di video sebelumnya. Ini adalah alto late ya, dan dengan mouthpiece warna putih seperti yang gua review sebelumnya. Yang berbeda di sini adalah mouthpiece-nya sudah gua modifikasi sedikit ya, misalnya tip openingnya gitu. Cuma secara garis besar karakternya masih kira-kira seperti yang waktu itu. Jadi dia memang lebih ke dark ya, low bevel, dengan tip opening yang meskipun sudah gua gedein sedikit juga nggak begitu besar, termasuk kecil. Dan karakter suaranya lumayan lebih ke dark dan smooth ya, halus gitu, meskipun tidak begitu bulat gitu. Jadi darknya mungkin nggak yang dark banget, tapi ya itu dia agak smooth ya, halus. Ada beberapa catatan lagi sedikit mengenai mic wireless yang gue bandingkan kali ini. Pertama untuk Sidu ya, di bagian transmitter, di bagian mic-nya, dia tidak ada layar yang menampilkan digit atau keterangan apapun selain lampu indikator. Dan lampu indikator berwarna biru itu akan berkedip-kedip ketika low bed ya, ketika low bed. Jadi teman-teman mesti ingat sendiri, udah tekan plus berapa banyak, tekan minus berapa banyak gitu. Dan batas mentoknya seberapa pun teman-teman mesti kira-kira sendiri gitu, karena ya itu nanti akan terasa deh ketika teman-teman udah pencet berapa kali, terus misalnya volumenya nggak berasa naik lagi, nah berarti udah mentok tuh, kayak gitu. Jadi mesti dikira-kira sendiri ya. Yang gua agak kurang suka dari Sidu ini adalah tombol-tombol di bagian receivernya yang lumayan kecil. Ini kecil sekali dan lampu indikatornya pun untuk di bagian receivernya lumayan kecil. Jadi di tempat gelap mungkin kadang agak sulit kelihatan gitu ya. Tapi yang unik dari Sidu ini, sepengalaman gue pakai adalah dia punya mode auto power off. Tapi gue lupa setelah berapa menit, mungkin setengah jam atau 20 menit, gue lupa. Jadi posisi nyala ya untuk mic-nya, untuk transmitternya. Di posisi nyala, kita diamkan berapa waktu gitu, gue lupa berapa, dia akan mati sendiri gitu. Dia akan mati sendiri. Ini sebenarnya bagus karena bisa menghemat baterai ya. Tapi ketika ya main, ketika perform ya teman-teman mesti ingat-ingat sendiri gitu, ingat-ingat sendiri. Kelihatan lampu indikatornya nyala atau enggak tuh, birunya gitu ya. Birunya nyala atau enggak. Kalau misalnya dia mati ya berarti mesti di ini lagi, tekan tombol volume plus atau minus gitu, nanti akan nyala lagi lampu indikatornya. Terus yang gue perhatikan di Sidu ini, teman-teman mungkin juga ini ya, setelah dengar tesnya tadi, volume awal ketika saya menyalakan mic ini, Sidu ini, memang starting volumenya itu agak lebih kecil ya, lumayan lebih kecil daripada merek Xiaoqua. Tapi bukan berarti ini tidak bisa cukup kenceng. Cuma memang dalam tes kali ini di masing-masing mic yang gue gunakan adalah volume standarnya masing-masing mic ketika dinyalakan gitu. Biasanya mic kayak gini ketika dinyalakan ya mereka bukan posisi volume 0, tapi tengah-tengah, biasanya agak tengah-tengah tuh. Cuma itu kan ya masing-masing itu kan settingnya berbeda ya antar brandnya. Nah, setting awalnya Sidu mungkin terasa cukup kecil gitu, tapi itu sebenarnya ada baiknya juga. Bentuk clip dan necknya si Sidu ini yang menurut gua agak aneh ini membuat jarak mic ini lumayan dekat, terlalu dekat bahkan menurut gua untuk ke saksofon, ke alat tiup kita gitu. Jadi kalau dia start dengan volume yang lumayan kenceng ya, karakter suaranya gitu kan, frekuensinya juga mungkin akan lebih mudah pecah. Menurut gua memang lebih baik begitu setting awalnya, volumenya tidak begitu kencang. Dan untuk secara karakter suara, teman-teman juga bisa bandingin tadi bahwa yang Xiaoqua ini lebih bright ya, lumayan lebih bright. Terasa, kalau gua rasa di frekuensi middle dan high-nya ya terutama itu lumayan diangkat gitu dan ke depan gitu ya.
relatif bahkan cenderung agak nusuk gitu. Apalagi mengingat setup gue yang tadi itu, saksofon gue lumayan dark karakternya ya, lumayan dark, tapi dia bisa menghasilkan suara dari makin tangkapan yang reproduksi suara yang lumayan bright gitu. Jadi bagi teman-teman yang punya setup saksofon yang lebih bright lagi, itu bisa menjadi ya catatan juga untuk setting equalizer nanti ya gitu. Dan ya volume awalnya Xiaoqua ini lumayan lebih gede ya, jadi mungkin tuh mesti diperhatikan juga ketika dipakai live supaya nggak pas nggak apa channelnya dibuka biar jangan kaget gitu. Nah untuk tes tadi gue posisi klipnya seperti ini, posisi klipnya ya. Yang gue suka dari Xiaoqua ini adalah posisi klipnya bisa ya fleksibel, bisa dibalik juga bisa kan tadi ya. Tapi yang unik dari Xiaoqua ini adalah dia di sini kan punya layar, ada indikatornya tuh, indikator baterai 3 strip, indikator volume, level volume gitu kan, dan juga indikator di manualnya kalau nggak salah ingat ada channel kalau misalnya teman punya berapa unit gitu supaya nggak tabrakan frekuensinya, jadi pemisahan channel ya, pemisahan channel unit. Keren sih, keren. Cuma yang lucu adalah layarnya terbalik. Iya, jadi ketika nyalain pas awal gue bingung ini apa maksud karakternya, tapi rupanya bacanya begini, baca layarnya terbalik, memang terbalik. Tapi untuk ingat-ingat ya memang sesuai dengan arah baca logonya sih Xiaoqua, jadi kan memang terbalik ya. Dan meskipun kepala mic ini kelihatannya goyang-goyang kayak pajangan di mobil, tapi so far sih ya nggak gitu masalah ya, artinya kualitas reproduksi suara tetap baik, necknya juga cukup oke. Klipnya, nah klipnya sih gue rasa meskipun ini secara pegas cukup kuat, tapi gue rasa untuk megangnya sedikit lebih kencang si Sidu ya. Sidu agak lebih kencang daripada klipnya si Xiaoqua gitu. Lalu di bagian receivernya ya dengan model adapter yang bisa dicopot gini, jack ini, jadi ya kalau misalnya ya suatu waktu ini rusak itu jadi bisa diganti dengan jack adapter yang lain gitu kan, mudah gitu ya. Gue tertarik untuk mereview dua brand ini adalah karena dua-duanya murah gitu, murah di line up produk wireless clip-on mic untuk saxophone atau alat tiup lainnya gitu. Ya teman-teman bisa cek sendiri kalau brand-brand ternama yang tidak perlu gua sebutkan ya, banyak brand ternama gitu, harganya bisa berapaan gitu kan. Tapi yang menarik dari duanya, meskipun mereka dua termasuk murah untuk brand wireless, harga Sidu ini, harga Sidu U16 ini adalah sekitar kisarannya sekitar 1,5 sampai 2 kali lipat, 1,5 sampai 2 kali lipatnya Xiaoqua. Nah meskipun dua-duanya murah, tapi ada pertimbangan yang ya teman-teman bisa pikirkan juga gitu. Satu tips dari gua adalah dua-duanya ini kan jenis mic wireless yang baterainya itu nggak bisa diganti ya, udah tanam di dalam baik receiver maupun transmitternya. Dan itu kan modelnya di charge ya. Artinya apa? Artinya ketika teman-teman pakai perform dan baterainya habis, solusinya ya harus di charge gitu. Kalau teman-teman cuma bawa satu atau coba satu, artinya kalau teman-teman lupa ngecharge dan tengah jalan tiba-tiba mati, ya itu harus nunggu tuh, harus ngecharge dulu. Karena seingat gua kayak gini nih, kita nggak bisa colokin ke power sambil dipakai gitu, setahu gua ya. Tapi kalau teman-teman yang punya pengalaman lainnya bisa share juga di komen atau ya DM ya, terserah. Tapi setahu gua begitu. Jadi kalau ini baterainya habis, itu benar-benar harus di charge dulu baru bisa dipakai lagi, dan nggak bisa dicolok sambil pakai gitu. Itu jadi catatan penting sih. Jadi meskipun dua-duanya murah, atau mungkin karena ini murah ya, jadi gue sarankan teman-teman merek apapun sebaiknya at least siapin sepasang gitu, beli dua gitu. Terus mungkin teman-teman yang pikir misalnya Sidu-Sidunya lebih mahal misalnya ya, kalau beli Sidu berarti kalau beli dua bukannya bisa dapat clip on merek yang lebih bagus, dalam arti merek yang lebih terkenal gitu ya. Kita beli dua Sidu bisa dapat satu clip on yang
merek yang lebih dikenal gitu. Mungkin benar tapi bukan wireless ya. Ya kalau teman-teman search mungkin benar ya, jadi beli 2 situ ini bisa dapat satu yang brandnya lumayan tapi jelas belum bisa dapat yang wirelessnya gitu. Kalau ini kan teman-teman bisa dapat 2 wireless gitu ya. Tapi ya itulah, jadi ada pertimbangannya, harga, kualitas, seberapa itu bisa cukup oke batasannya, pertimbangan teman-teman.